Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pada channel Maths with Razali dalam seri kuliah matematik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kalkulus fungsi multivariable yang pada video sebelumnya telah kita bahas ya tentang definisi fungsi multivariable, bagaimana menentukan domain dan range fungsi multivariable, kemudian apa yang telah kita bahas juga di situ menentukan kurva ketinggian atau kurva kontur dari fungsi multivariable. Nah, sekarang kita akan melanjut pada topik limit, tetapi pada fungsi multivariable. Dan rujukannya saya ambil dari referensi Calculus Early Transcendental edisi kedua karangan Michael Sullivan, Catherine Miranda pada penerbit W.H. Freeman and Company New York. Mari kita simak bersama-sama materi ini. Ya, limit. Kita cerita limit ya. Limit fungsi multivariable. Nah, kita mulai dengan mengingat kembali ya, menyegarkan kembali ingatan kita tentang materi limit, tapi pada fungsi satu variabel bebas. Jadi kalau kita anggap f itu fungsi satu variabel bebas yang terdefinisi di mana-mana dalam interval terbuka yang memuat c, ya, kecuali di titik c itu, ya, terkadang tidak kontinu ya situ. Maka limit dari fungsi fx saat x menuju c adalah sama dengan L dan ditulis dengan bentuk seperti ini. Limit fx, x menuju c adalah L. Ini adalah standar daripada penulisan limit untuk satu variabel. Tapi dalam pengertian limit yang lebih rigid dan kaku dengan menggunakan definisi epsilon delta, penjelasan ini mungkin agak sedikit lebih complicated daripada pendekatan-pendekatan intuitif untuk menghitung limit. Jadi jika untuk sembarang bilangan epsilon ini kita baca epsilon ya, yang lebih besar dari 0, itu terdapat bilangan delta yang juga lebih besar dari 0, agar kapanpun ini nilai mutlak ya, dari 0 sampai delta artinya jarak. Kapanpun jarak antara X, yang X itu menuju C, ya, lebih kecil dari delta, maka jarak antara Fx dengan hasil limitnya itu L akan kurang daripada epsilon. Jadi gambarannya bisa dinyatakan seperti ini. Ketika X, variabel X mendekat atau menuju C di dalam limitnya, bisa dari arah kiri, dari arah kanan kalau satu variabel, maka Fx itu akan bergerak menuju kepada L. Nah, jika X menuju C di dalam kisaran ya di antara C kurang delta dan C plus delta, maka si Fx itu akan menuju L dalam jarak L kurang epsilon dan L plus epsilon. Jadi dalam definisi ini frase kapanpun daripada nilai mutlak selisih X min C kurang dari delta, itu artinya untuk semua X, dengan catatan X tidak sama dengan 0 ya, itu dalam jarak delta dari C, dan pengertian daripada selisih dari nilai mutlak Fx kurang L kurang dari E artinya nilai terkait Fx itu berada dalam jarak epsilon dari L. Nah, ini yang seperti digambarkan oleh, dijelaskan oleh gambar ini ya. Nah, kemudian definisi limit fungsi multivariable ya dari fungsi dua variabel bebas atau lebih itu konsepnya sama saja, tetapi dengan adanya terminologi tambahan di dalamnya. Terminologi itu ada yang namanya neighborhood atau ketetanggaan, ada namanya cakram atau lingkaran ya, dan ada namanya bola. Nah, kita anggap P0 adalah titik pada bidang atau pada ruang, pada bidang, pada cakram ya. Cakram itu bidang, pada bola itu ruang ya. Neighborhood atau titik sekitar P ya, neighborhood P0 terdiri dari semua titik P yang terletak dalam jarak delta dari P0. Maksudnya adalah delta neighborhood itu terdiri dari semua titik P di mana distance atau jarak dari P ke P0 itu akan kurang daripada delta. Ya, ini artinya adalah D distance ya, jarak antara P dan P0 kurang daripada delta. Nah, di dalam bidang datar neighborhood delta
dari P0 itu disebut cakram. Ini cakram seperti ini. Bentuknya seperti piringan dengan radius delta panjangnya. Dan berpusat di P0. Jadi dia titik P itu mendekat menuju P0 gitu ya. Titik P yang ada di manapun di sini. Sekitar P0. Itulah namanya neighborhood ya. Dan mendekat kepada titik P0 yang berada di tengah-tengah lingkaran cakram. Nah, kemudian kalau dia di ruang, neighborhood daripada delta itu, ya, neighborhood delta dari P0 disebut bola. Dengan radius delta itu berpusat di P0. Nah, ini radiusnya ini. Radiusnya adalah delta kemana-mana pun. Jadi sebarang titik itu, titik P mendekat kepada P0 dengan pengertian yang sama seperti itu. Ini kalau penjelasan ini untuk fungsi 3 variabel bebas dan ini untuk 2 variabel bebas ya. Kalau pada cakram 2 variabel bebas, kalau pada bola 3 variabel bebas. Baik, kita lanjutkan. Definisi limit fungsi 2 variabel bebas. Nah, anggaplah bahwa F, ya ini definisinya. F itu fungsi 2 variabel bebas yang terdefinisi pada titik di sebagian cakram yang pusatnya di X0, Y0, di titik P0 tadi, kecuali mungkin di X0, Y0 itu sendiri. Ya. Maka limit dari Fx saat Xy mendekati titik P0, itu X0, Y0, itu adalah L, nilai limitnya, jika untuk sebarang bilangan epsilon yang lebih dari 0 yang diberikan, itu kita temukan atau terdapat sebuah bilangan lain yaitu delta yang juga lebih besar 0, sedemikian berupa berlaku hubungan berikut ini. Hubungannya apa? Yaitu ini hubungannya, yaitu kapanpun atau bila pun. Nah, ini jarak antara ini X kurang X0, artinya X kurang X0 kuadrat tambah Y kurang Y0 kuadrat itu apa? Itu jarak antara dua titik pada bidang. Ya kan ada rumus jarak antara dua titik, kan ini rumusnya. Nah, jika jarak antara dua titik pada cakram itu kurang dari delta, maka jarak antara Fx dengan limitnya itu L akan kurang dari epsilon. Nah, kemudian ini kita katakan limitnya ada. Dan ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi limit fungsi Fxy sama dengan L, manakala titik Xy itu bergerak menuju X0 dan Y0. Nah, ini adalah gambarnya seperti apa untuk menjelaskan kalimat yang agak abstrak ini. Ini gambarnya seperti ini. Jadi domainnya itu di sini. Di domain, di dalam domain ini ada titik lah, titik P0. Inilah titik P0. Jadi yang koordinatnya adalah X0, Y0. Nah, yang neighborhood itu ini dari daerah yang luas D itu adalah cakram kecil ini. Titik-titik di sekitar P0 itu. Inilah mungkin titik P. Nah, ini ya, titik P itu. Jadi ketika P bergerak mendekat kepada P0, maka si Z, yaitu fungsi Fx, Y itu di sini, dia akan bergerak menuju kepada L. Ya, demikian. Jadi limit Fxy ketika Xy menuju X0, Y0, itu artinya untuk sebarangan epsilon lebih dari 0, terdapat delta sedemikian rupa sehingga manakala jarak antara X, Y ke titik X0, Y0 itu berada dalam delta, dalam kisaran delta, maka jarak dari fungsi Z Fxy ke L, ke limitnya akan ada dalam kisaran dari epsilon. Ini memang penjelasan yang agak complicated ya, sedikit ya, karena kita berbicara limit di dalam terminologi matematis. Nah, hal yang sama saya tidak perlu detailkan lagi, Anda boleh baca ini. Definisi limit fungsi 3 variabel bebas juga berlaku dengan pendekatan yang sama seperti pada 2 variabel bebas. Ada di situ konsep neighborhood, ada jarak, ada kesekitarannya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi contoh ya. Ini definisi ini menyatakan bahwa jika Anda memutuskan seberapa dekat kita ingin F itu, fungsi F itu kepada limit L-nya, yaitu jika kita memilih suatu bilangan epsilon, maka kita akan menemukan suatu bilangan delta, sehingga kapanpun ya, titik X, Y, Z
itu berada dalam kisaran jarak delta dari X0, Y0, dan Z0. Maka otomatis nilai fungsi f itu juga akan berada dalam jarak epsilon terhadap limit L-nya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau fungsi 3 variabel, domainnya bola seperti ini. Titik di sini, titik yang didekati, titik-titik yang mendekati bisa di mana-mana saja, dan ini ilustrasinya dipetakan kepada hasil Z. Nah, ini W ya, bukan Z. Nah, itulah dia. Kita lanjutkan mencari limit dengan menggunakan sifat-sifat limit. Di dalam limit fungsi satu variabel bebas ada sifat-sifatnya. Ya. Jadi sifat-sifat limit pada fungsi satu variabel bebas itu juga berlaku sama secara analogi untuk mencari limit fungsi 2 atau 3 variabel bebas. Nah, ini berikut adalah sifat-sifat limit yang bekerja dan diterapkan pada fungsi multivariabel. Ada teorema seperti ini. Sifat aljabar dari limit untuk fungsi 2 variabel. Misalkan ya, f dan g adalah dua fungsi yang kontinu, dan mereka ini adalah fungsi 2 variabel bebas, fxy, dan f ini fxy, g itu adalah gxy. Nah, di mana ketika titik xy di neighborhood x0, y0 itu menuju ke x0, y0, maka limit fxy 0, L, dan limit gxy adalah m. Ya, di mana L dan M itu adalah dua bilangan real yang macam-macamnya, dua bilangan real lah. Nah, pertama sifat-sifat limit menyatakan limit jumlah. Jadi kalau kita menghitung limit dari jumlah dua fungsi multivariabel, fungsi f dan fungsi g, maka kita bisa memecah limit f ditambah limit g. Jadi limit f tambah g sama dengan limit f tambah limit g. Otomatis karena limit f itu L, limit g M, maka tinggal L tambah M. Nah, limit selisih. Jadi limit selisih juga bekerja sama. Jadi kita hitung limit masing-masing lalu kita kurangkan, artinya L kurang M. Nah, limit konstan. Jadi kalau ada konstanta di sini, limit K, konstanta K dikali Fx, maka K-nya bisa dikeluarkan dari limit, sehingga kita tinggal menghitung limit dari Fxy saja. Dan hasilnya karena limit Fxy itulah L, maka K kali L yaitu KL. Bagaimana dengan perkalian? Jadi limit F kali G bisa dipecah menjadi limit F dikali limit G. Jadi artinya semua sifat-sifat menghitung limit pada fungsi satu variabel bebas itu juga berlaku persis kepada fungsi multivariabel. Pembagian dan lain-lain juga sama ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh. Inilah contoh menggunakan sifat limit untuk mencari limit itu sendiri. Carilah limit daripada fungsi dua multivariabel yang didefinisikan dengan 3x kuadrat tambah 2xy ditambah y kuadrat manakala titik xy mendekati titik 1,2. Bagaimana jika mendekat ke 1,2? Bagaimana dengan soal B dan soal C? Kita lihat dulu beberapa solusinya. Yang kita lakukan secara sederhana adalah memisahnya. Jadi kita boleh tulis limit 3x kuadrat sendiri ya, ditambah limit 2xy, ditambah limit y kuadrat. Lalu masukkanlah xy, masukkan. Ini karena di sini xy-nya x menuju 1 dan y menuju 2. Karena di sini tidak ada y, maka yang kita masukkan hanyalah x-nya saja ya. X-nya kan menuju 1. Jadi jawabannya adalah berapa itu? Sepertinya 3 ya. Nah, ini 3. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam limit 2xy, di mana xy menuju 1,2, titik x, y menuju 1,2. Artinya x menuju 1 dan y menuju 2. Seperti itu ya nilainya. Kita masukkan dan hasilnya adalah seperti ini. Ini penghitungan biasa. Yang kedua, ada soal mencari limit x kuadrat tambah y kuadrat di mana x titik xy menuju 1,2. Nah, kita pecah limit x kuadrat ditambah limit y kuadrat. Ya. Karena limit x kuadrat ketika x menuju 1 itu adalah berapa? 1 ya, kan begitu. Maka ini nilainya 1, dan kemudian karena limit y kuadrat dan y menuju 2, hasilnya 2 kuadrat 4, maka limitnya adalah 5. Jadi ini cara menghitungnya ya. Kemudian kita lihat lagi.
Oh, ini soalnya tadi kita menghitung sendiri-sendiri ya. Ini bagian pembilang. Ya, kita ambil tadi XY untuk soal ini soal nomor berapa? Soal B ya. Nah, soal B ini. Nah, kita pada dasarnya tidak perlu mencari bagian pembilangnya karena yang namanya pecahan A per B itu yang menjadi perhatian utama kita bukan A tetapi B. A bebas mau angka berapa saja, tapi B jangan nol. Karena B-nya atau penyebut adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, maka dia bekerja seperti ini. Ya. Oke, kita lihat. Ya, ini dia. Dipecah saja. X kuadrat tambah limit Y kuadrat dimasukkan, hasilnya 5. Dan 5 itu tidak sama dengan 0. Maka kita telah mendapatkan limit suku penyebut. Jadi bagian penyebutnya 5. Nah, karena penyebutnya 5, pembilangnya kan XY saja. Kita masukkan tadi X-nya 1 dan Y-nya 2. 1 kali 2 adalah 2. Maka karena pembilangnya 2, penyebutnya 5, maka 2 per 5 jawabannya. Dan seterusnya kita bisa lakukan dengan cara yang sama untuk mencari limit pada soal C. Tapi yang menjadi concern kita adalah bagian bawah. Bagaimana bagian bawah penyebut X kuadrat tambah 9Y kuadrat itu tidak menjadi 0 ketika XY menuju ke titik 3, negatif 1. Itu yang menjadi perhatian utama. Ya, jadi ini lihat penyebutnya. Penyebutnya seperti apa. X kuadrat tambah 9Y kuadrat kan. Jadi ini yang menjadi kunci utama. Nah, masukkan XY 3,-1 hasilnya 18. Maka tinggal penyebutnya diganti 18, hitung pembilangnya berapa saja, maka hasilnya adalah 0 ya. Demikian. Kita boleh kembali, dan ini adalah beberapa soal latihan yang dapat Anda coba ya untuk membuat Anda lebih paham tentang tema ini. Oke, ini juga soal. Ada banyak di sini. Silakan Anda boleh memeriksanya dan mencobanya. Sekarang kita bahas memeriksa kapan limit itu ada. Jadi tidak selamanya limit itu ada, kadang juga limit tidak ada. Limit fungsi satu variabel f itu akan ada jika limit arah kiri dan arah kanan memberikan hasil yang sama. Jadi kalau limit kiri x, kanan x itu hasil sama, maka limitnya ada. Tapi kalau arah kiri dan arah kanan memberikan hasil yang berbeda pada kalkulus satu variabel, maka limitnya tidak ada. Jadi nilai limit kiri dan kanan harus sama. Kita katakan limit kiri itu X menuju C dari kiri, kita kasih C pangkat minus. Itu bukan pangkat, tetapi C dari kiri. Kemudian kalau C kanan, kita tulis C plus. Nah, ini nilai C yang dituju. X-nya bisa dari kanan dan bisa dari kiri. Kalau hasilnya sama, maka limitnya ada antara kiri dan kanan. Tetapi untuk fungsi dua variabel bebas, X dan Y, tidak seperti satu variabel bebas. Karena kalau satu variabel bebas, menuju kepada 5 misalnya di sini. Ya, ini ada angka 4, ada angka 6. Menuju 5 dari kanan dan dari kiri, hanya dari ini saja kalau satu variabel. Tetapi kalau dia dua variabel bebas, maka yang dituju itu kan bukan angka, tetapi satu titik, katakanlah 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Dan ini bisa didekati dari bermacam jalur pada bidang datar dengan jalur yang sangat banyak dengan membuat macam-macam kurva di sini. Jadi limitnya tidak ada lagi cerita limit arah kiri dan arah kanan pada kalkulus fungsi dua variabel bebas ya. Itu. Tetapi dari arah kurva manapun kita tuju P0, jika hasilnya sama maka itulah dia limitnya. Tetapi jika berbeda kita katakan limitnya tidak ada. Jadi agar limit fxy itu ada ketika x menuju 0, y menuju y0 nih, itu perlu diperoleh limit dari arah kurva manapun menuju titik x0, y0. Itu di mana akan menghasilkan nilai limit yang harus sama. Jadi dengan prinsip yang sama, jika ada dua kurva yang berbeda yang mengandung x0, y0, yang menghasilkan nilai limit yang berbeda, maka kita katakan fungsi multivariable itu tidak memiliki limit pada titik yang dituju. Dan berikut adalah teorema. Jika limit fp, di mana p menuju p0,
dihitung di sepanjang dua jalur kurva yang berbeda, di mana kurva ini mungkin di sini kurva 1, ini ada P0 di sini, ini ada kurva 2, ya. Jalur kurva yang berbeda, tetapi jawabannya berbeda-beda, ya, maka kita katakan limit dari fungsi ini tidak ada. Ini agak uniknya pada fungsi multivariabel. Mari kita lihat dan selidiki dari kalkulus early transcendental karangan Michelson pada ini, contoh ini. Tunjukkan bahwa limit dari xy per x kuadrat tambah y kuadrat does not exist atau tidak ada saat xy-nya menuju titik 0,0. X-nya 0, y-nya. Nah, solusinya kita lihat. Yang penting bagi kita kalau kita punya fungsi yang bentuknya ada penyebut ya seperti ini, yang penting bagi kita adalah melihat bagian penyebut. Itu yang jadi key points. Karena penyebut itu mungkin tidak punya nilai. Kalau dia 0, maka kita harus menjamin x kuadrat tambah y kuadrat di penyebut itu jangan pernah 0. Walaupun x dan y-nya menuju 0. Dan kalaupun kita masukkan memang hasilnya 0. Kita kan lihat ini bahwa limit daripada bagian bawah, x kuadrat tambah y kuadrat, ketika x menuju 0 dan y menuju 0, hasilnya 0. Jadi kita tidak bisa menggunakan limit hasil bagi ini untuk menginvestigasi nilai limit ini. Jadi bagaimana kita investigasi limitnya menggunakan dua kurva. Nah, gitu. Kalau di satu variabel kita, kalau dimasukkan 0 per 0 berarti nggak bisa dipakai. Kita harus lihat pakai numerik arah kiri dan arah kanan nilai limit. Tapi di sini tidak ada kiri kanan, tapi kita coba menggunakan dua kurva, tetapi kurva itu harus mengandung titik X, titik 0,0. Jadi ada kurva begini, di sini ada titik 0,0 itu pada kurva. Kurva kedua, yang merah di sini misalnya ke sini. Nah, kurva kedua juga mengandung X0 dan mengandung titik yang sama 0 ya. Kan di sini yang didekatinya adalah 0. Nah, kita lihat. Pertama, katakanlah yang kita ambil kurva pertama Y sama dengan 2X garis lurus dan kedua Y sama dengan negatif X. Ingat kalau kurva Y sama dengan 2X dan Y sama dengan negatif X itu adalah kurva yang sederhana dan mendasar ya. Jadi kalau kita gambarkan ini sumbu X, sumbu Y, yang namanya Y sama dengan apa? Y sama 2X kan begini. Agak naik dia curam melewati pangkal koordinat. Tapi kalau yang namanya Y sama dengan X adalah ini. Y sama dengan X. Dua-duanya melewati pangkal koordinat di titik 0,0. Itu maksudnya bahwa titik limit yang dituju itu harus dilewati oleh kurva yang kita pilih. Kita telah memilih kurva Y sama dengan 2X dan Y sama dengan negatif X. Kita coba investigasinya. Pertama kita investigasi dengan menggunakan limit pada garis Y sama dengan 2X. Jadi pakai Y sama dengan 2X, limit dari soal XY per X kuadrat tambah Y kuadrat itu, kalian tinggal mengganti si Y-nya yang di pembilang, karena XY kan, ini XY. Karena Y sama dengan 2X, berarti X kali, makanya menjadi 2X kuadrat. Ya, ini berubah menjadi 2X kuadrat akibat substitusi. Demikian juga yang bawah, X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana Y kuadratnya berubah menjadi 2X kuadrat alias 4X kuadrat. Maka limit yang mau kita cari adalah 2X kuadrat per 5X kuadrat saat X-nya menuju 0, hasilnya 2 per 5. Kan gitu. Oh, berarti limit kalau kita dekati dari kurva Y sama dengan apa? Ini kan didekati dari kurva yang persamaannya Y sama dengan 2X. Mari kita hitung bagaimana jika didekati dari kurva Y sama dengan negatif X. Ini negatif X ini ya. Ini Y sama dengan min X. Nah, kalau kita investigasi, kita tentu mengganti nilai X, nilai Y di sini. XY pada pembilang, kita ganti dengan Y-nya sama dengan min X. Kita ganti min X, maka hitungan kita akan membawa ke bentuk limit seperti ini, di mana dia X yang menuju 0, hasilnya adalah negatif setengah. Apa yang bisa kita simpulkan? Karena dua jawaban yang berbeda diperoleh, ya, dengan menggunakan limit dengan menggunakan kurva yang berbeda, hasilnya tidak sama, maka kita katakan bahwa fungsi ini tidak memiliki limit. Seperti apakah grafik daripada fungsi fx yaitu xy dibagi x kuadrat y kuadrat? Nah, grafiknya bisa kita lihat seperti ini. Inilah dia grafik.
kita lihat, kita akan tunjukkan bahwa limit does not exist pada contoh yang berikutnya dari buku Michael Sullivan ini. Soal tunjukkan bahwa limit ketika x y menuju 0,0, limit dari x kuadrat y dibagi x pangkat 4 tambah y kuadrat tidak ada. Bagaimana menunjukkan bahwa dia tidak ada? Nah, jawabannya kita investigasi atau selidiki limit ini dengan menggunakan kurva yang kurvanya lebih dari satu ya, curves pakai S. Yang kurva itu melewati atau mengandung titik 0,0. Kenapa? Karena di dalam limit kita kan XY itu menuju 0,0. Jadi harus dilewati itu. Harus ada pada kurva yang kita pilih. Jadi berdasarkan pada contoh sebelumnya, kita bisa secara simultan menguji bahwa semua garis yang tidak vertikal ya, yang mengandung titik 0,00, itu pastilah garis yang persamaannya Y sama dengan MX saja. C-nya nggak ada. Karena kalau garis Y sama dengan MX tambah C, nanti kayak begini dia. Sini C-nya. Sedangkan dia C-nya harus 0, dia harus melewati pangkal koordinat. Ya. Y sama dengan MX. Maka, dengan menggunakan aturan transformasi Y sama dengan MX, maka nilai dari X kuadrat Y itu, Y-nya kita ganti jadi MX, karena tadi Y sama dengan MX ya. Kemudian yang bawah, Y kuadrat kita ganti jadi MX kuadrat. Hitung nilainya, hasilnya adalah MX pangkat 3 per X pangkat 4 ditambah M kuadrat X kuadrat. Sederhanakan faktor, coret, kan begitu. MX pangkat 3 per X pangkat 4 tambah MX pangkat M kuadrat X pangkat 2. Nah, ini kalau kita ada yang bisa kita coret-coret seperti M X kuadrat dikali X dibagi. Oh, ini tidak ada ya M-nya. Tidak ada. Nah, kita bisa sederhanakan dengan membaginya dengan X saja. Ya, ini pembaktoran yang tidak tepat bagi X. Maka kita akan memperoleh hasil yang seperti ini. Dan jawabannya adalah 0. Hasilnya adalah MX per X kuadrat tambah M kuadrat. Nah, itu 0 along every non-vertical line. Di sepanjang setiap garis yang tidak tegak. Yang mengandung titik X0, Y0. Maka limitnya adalah 0. Ya. But this does not mean, tapi ini tidak berarti bahwa limit daripada soal ini adalah 0. Ya. Jadi kalau kita menggunakan kurva yang lain, tadi kan Y sama dengan garis lurus MX, bisa 2X, 3X. Kalau kita pakai Y sama dengan kurva persamaan lain sebagai jalur pendekatannya, Y sama dengan X kuadrat, kurva parabol, maka dia akan dengan menggunakan Y sama dengan X kuadrat, maka bentuk pembilang X kuadrat Y ini menjadi X kuadrat dikali X kuadrat ya. Karena Y-nya adalah X kuadrat, jadinya X pangkat 4. Itulah mengapa pembilang dibuat menjadi X pangkat 4 dan penyebut menjadi seperti ini. Kita bisa sederhanakan limit X pangkat 4 per 2X pangkat 4 sama-sama X pangkat 4 dicoret, jawabannya berapa? Setengah. Kita lihat bahwa limit pada jalur lintasan kurva Y sama dengan MX, limitnya berapa? Sama dengan 0. Dan di jalur lintasan kurva Y sama dengan X kuadrat, limitnya adalah setengah alat. Itu artinya, karena dua limit yang berbeda, ini tidak harus arah kiri kanan ya, itu hanya pada satu variabel. Jadi jangan bilangkan arah kiri, kurva Y MX arah kiri, kurva Y X kuadrat arah kanan. Tidak ada di sini arah kiri dan arah kanan karena semua arah 360 derajat bisa dilewatinya. Dipakai ya. Yang penting melewati titik 0,0 dalam hal ini. Ya, ini karena limitnya berbeda, maka kita katakan limitnya itu tidak ada. Nah, ini kondisi gambarnya. Kurva X kuadrat Y dibagi X kuadrat pangkat 4 ditambah Y pangkat 2. Ini kurvanya seperti ini dalam ruang. Oke. Nah, sekarang ini mungkin penjelasan di awal tentang menunjukkan limit itu ada dengan menggunakan definisi epsilon delta. Ini saya abaikan dulu dalam kuliah ini karena
Ini pendekatan yang panjang dan complicated. Jadi ini dapat Anda baca dari penjelasan pada buku Michael Sullivan ini. Baik, sepertinya ini adalah akhir dari kuliah kita, pembahasan kita tentang fungsi multivariable, dan silakan bagi Anda yang belum menonton penjelasan sebelumnya pada seri sebelumnya dapat melihat pada deskripsi berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih.